Halo semua, bersama saya Adia Healing, kita general reading lagi. Tema kita kali ini, bersiap kedatangan sosok hebat yang akan berani berkomitmen denganmu. Dan ini ciri-cirinya. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kesehatan, dalam kebahagiaan, dan dalam perlindungan Tuhan yang Maha Esa. Bacaan ini bersifat untuk umum ya, tidak terpaku dengan zodiak. Bisa cocok, bisa enggak, karena ini energi banyak orang. Bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada marriage, ada full, ada real estate, ada blind, dan di sini ada adventure. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada marriage. Saya merasakan ini sepertinya akan ada yang kayak akan ada yang memulai hidup yang baru ya, ada pernikahan. Saya merasakan sepertinya kamu harus bersiap kedatangan sosok yang berani berkomitmen dengan kamu, dan ini ada ciri-cirinya. Lebih mapan ya, bisa umurnya ini lebih dari kamu sedikit ya. Saya lihat di sini juga lebih menarik. Oke, artinya seseorang yang bikin kamu itu percaya, yakin bahwa ini adalah yang terbaik. Kayaknya berita tentang pernikahan kamu ini udah nyebar kemana-mana ya, cukup menggemparkan. Karena seseorang ini adalah seseorang yang boleh dikatakan luar biasa ya. Sebenarnya ini bisa tentang seseorang dari masa lalu kamu, bisa, tapi dipertemukan dengan cara yang berbeda saat ini. Versi terbaik di dirinya. Ada kekaguman di sini, ada kekaguman dari kamu terhadap dia. Kamu kagum lihat dia. Perubahan yang cukup drastis dalam dirinya. Ya bisa saja dulunya dia bukan siapa-siapa, tetapi ternyata saat ini dia sangat hebat dan luar biasa dalam pekerjaan, karir. Ya ini boleh dikatakan sesuatu hal yang gak kamu sangka-sangka dan gak yang kamu duga ya. Jadi bersiap kedatangan sosok yang akan benar-benar berani berkomitmen dengan kamu. Dan ini juga adalah ciri-cirinya. Artinya bersiap untuk kembali bahagia, bersiap untuk kembali membuka hati. Memang saya merasa nggak mudah sebenarnya. Untuk sebagian kamu di sini memang nggak mudah ya. Ada yang nggak mudah untuk jatuh cinta lagi. Ada yang kayak menutup diri karena mungkin pernah salah dalam memilih, pernah punya hubungan dengan yang toksik dan manipulatif atau karmik ya. Pernah. Jadi kayak susah banget untuk kamu bisa kembali mencintai seseorang. Tapi kehadiran seseorang ini memberikan warna yang beda.
Artinya dia tidak banyak kata-kata, tapi lebih kepada sebuah pembuktian. Nggak banyak janji-janji, bukan janji-janji, tapi lebih kepada sebuah pembuktian dengan keberaniannya berkomitmen dengan kamu. Itu adalah hal yang luar biasa ya. Mungkin selama ini kamu hanya selalu di PHP atau di ghosting ya, atau hanya hubungan palsu, atau pernah juga sebagian kamu yang kayaknya pernah menjalin hubungan dengan ternyata orang tersebut sudah punya pasangan yang sah. Artinya kamu pernah ditipu ya, pernah dibohongi. Jadi makanya kamu agak sulit untuk kembali memulai hubungan yang baru. Tapi di sini saya melihat ini juga adalah salah satu hal yang menjadi doa ya, menjadi doa, menjadi harapan, menjadi keinginan kamu selama ini. Meski ada ketakutan dalam diri kamu untuk memulai sesuatu hal yang baru, memang ya ada ketakutan. Tapi keberanian itu juga ada. Keinginan, harapan itu ada untuk bahagia lagi. Bukan berarti kamu mengubur semua impian kamu atau tidak lagi berani bermimpi, bukan. Kamu berusaha untuk yakin kepada diri kamu sendiri bahwa yang terbaik itu akan benar-benar ada untuk kamu. Harapan itu akan selalu ada, jadi tetap bermimpi dan wujudkan. Yakin yang terbaik itu akan benar-benar hadir dalam kehidupan kamu. Ya, ini juga untuk sebagian kamu ya yang sampai saat ini mungkin masih ada dalam penantian ya. Penantian seorang jodoh, seseorang yang benar-benar akan berani berkomitmen dengan kamu. Dan saya merasa ya kayaknya dalam waktu dekat akan ada sesuatu hal yang benar-benar bisa merubah kehidupan kamu. Lebih bahagia, lebih bisa tersenyum, lebih bisa bergairah lagi. Itu artinya. Ada real estate di sini. Saya lihat memang di sini kamu sudah sebenarnya saat ini kamu dalam memilih seseorang itu sudah lebih menyatukan antara hati dan pikiran ya. Udah tidak selalu menggunakan kebucinan atau perasaan yang kadang salah ya, tapi lebih realistis aja, lebih logika aja. Seseorang yang benar-benar kamu butuhkan keberadaannya. Seseorang yang bisa memberikan kamu kehidupan yang lebih baik lagi. Itu tidak dipungkiri ya. Oke, kamu menginginkan perubahan dalam kehidupan kamu. Tidak hanya janji-janji, tapi lebih kepada sebuah pembuktian. Dan ini yang dia berikan kepada kamu. Membuktikan keseriusannya, memberikan sesuatu hal yang luar biasa terhadap kamu, yang bikin kamu itu yakin dan percaya bahwa ini adalah pilihan yang terbaik untuk kamu. Jadi sebenarnya nggak ada yang nggak mungkin ya. Ya mungkin ada sebagian kamu yang mikir, mustahil, nggak mungkin. Ada sebagian kamu yang mikir kayak gitu. Tapi itu tadi, hal mustahil bisa saja terjadi. Keajaiban bisa datang sama siapa aja. Juga tidak terkecuali itu juga bisa datang dalam kehidupan kamu. Jadi tetap berpikir positif, tetap berprasangka baik ya kepada Tuhan. Yakin yang terbaik itu juga akan kamu dapatkan. Karena pernah saya lihat di sini ada sebagian kamu yang memilih berdasarkan gengsi, berdasarkan penampilan, berdasarkan ambisi atau nafsu aja, yang ujung-ujungnya bikin kamu menderita ya, bikin kamu kecewa dan tersakiti karena toksik, karena manipulatif, karena seseorang yang tidak bisa menjaga hati dan pikirannya, gampang tergoda dengan orang ketiga. Ada. Jadi ada sebagian kamu yang memang pernah berada dalam hubungan yang sangat menyakitkan. Mau ngapa-ngapain salah, mau mungkin keinginan untuk berpisah ada, tapi kayak kamu bergantung hidup nih dengan dia. Tapi pada akhirnya kamu akan lebih berani untuk mengambil keputusan mana yang terbaik. Karena semakin kamu bertahan, kamu semakin tertekan. Oke, kamu akan semakin tertekan. Jadi saat ini kamu berusaha untuk melihat sesuatu itu dengan lebih realistis aja. Udah tidak selalu, kamu tahu ya kapan menggunakan hati, kapan menggunakan perasaan, dan kapan menggunakan pikiran dan akal sehat. Itu yang terpenting. Tidak lagi menilai orang dengan penampilan, tetapi dengan apa yang dia berikan, apa yang dia buktikan. Nggak hanya janji-janji manis yang nggak ada kejelasan, bukan, tetapi lebih kepada sebuah pembuktian, keberanian ya artinya. Ada adventure, dan memang ini adalah
perjalanan mungkin gak mudah ya, kisah cinta kamu, rumah tangga atau asmara yang memang gak mudah. Ada yang sebagian kamu yang saat ini menjalani hidup sebagai orang tua tunggal, yang kayaknya masih takut untuk memulai sesuatu hal yang baru. Karena ada ketakutan, ada kekhawatiran, takut salah, takut nantinya menderita lagi, takut salah pilih lagi, takut menyesal lagi. Ada, itu nggak dipungkiri ya, itu sebenarnya normal terjadi saat kamu pernah gagal, makanya takut untuk kembali memulai sesuatu hal yang baru ya. Tapi itu bukan berarti kamu nggak berani melangkah. Artinya keberanian kamu ini harus lebih besar dari ketakutan itu sendiri. Dan saya lihat di sini kamu sudah lebih melihat apa ya, dalam kehidupan udah melihat tidak hanya dalam satu sisi aja, tapi udah keseluruhannya, mencoba untuk melihat sudut yang berbeda. Jadi tidak selalu ya mungkin ada masalah, tapi kamu nggak berfokus kepada masalahnya, tapi berfokus kepada gimana cara menyelesaikannya. Artinya nggak ngungkit apa yang udah terjadi tentang masa lalu, ya berlalu udah berlalu. Yang saat ini fokus kamu adalah tentang ke depan, sesuatu hal yang lebih baik lagi. Jadi yang udah-udah ya biarin aja, nggak usah marah, dendam, itu percuma, karena itu akan menguras energi kamu dan pikiran kamu. Lebih baik fokus terhadap untuk ke depannya. Oke, kita lanjut. Di sini ada slow down, ada true manifestation, ada passion. Di sini juga ada good feel dan ada dream. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat memang nggak mudah ya untuk langsung mengatakan iya terhadap orang yang ingin mungkin melamar kamu atau berani berkomitmen. Nggak mudah sebenarnya. Tapi pelan-pelan di sini dia bisa bikin kamu percaya. Pelan-pelan kamu juga mampu untuk membuka hati. Yakin aja, ya intinya kamu sudah lebih melibatkan Tuhan ya. Karena gimana pun kamu berusaha untuk menutup diri, tapi jika Tuhan menginginkan kamu kembali punya pasangan, ya dengan sendirinya perasaan kamu itu akan terbuka. Jadi pelan-pelan ya, jangan, kamu di sini juga nggak mau maksain kok, nggak maksain, nggak mentargetkan, tapi lebih ngikut arus kehidupan aja dan melakukan yang terbaik. Dan ternyata yang terbaik itu juga kembali kepada diri kamu sendiri. Karena di sini saya melihat kamu sudah berusaha untuk melakukan atau memberikan, gimana cara kamu untuk memberikan yang terbaik ke dalam diri kamu, kepada kehidupan kamu. Oke, berusaha untuk ya apa aja, teman yang baik, pasangan yang baik ya. Ya kalau nggak baik kamu udah cut ya, kamu nggak mau maksain, kamu nggak mau mentargetkan. Ya saat ini kayaknya banyak yang support sama kamu, banyak yang benar-benar dukung kamu tentang pilihan ini. Banyak orang yang suka, artinya banyak orang yang bahagia melihat kamu kembali memulai hidup yang baru. Banyak yang bahagia di sini. Ya terkadang pikiran-pikiran negatif itu selalu ada ya, kadang ini benar nggak ya, ini nanti salah nggak ya, ada perasaan-perasaan seperti itu ada. Tapi ya kembali lagi di sini kamu harus lebih yakin tentang pembuktiannya. Karena jika kamu terus-terusan nyimpan kemarahan tentang masa lalu atau masih terpaku dengan trauma yang pernah terjadi dulunya, ya maka kamu akan stuck di keadaan kamu yang seperti itu. Jadi saat ini kamu harus lebih terbuka untuk melihat kedua sisi dalam situasi yang berbeda. Oke, jadi bukan berarti kamu terus-terusan ketemu dengan orang yang salah, bukan. Tapi dari hal-hal tersebut kamu akan lebih tahu mana yang terbaik untuk kamu, yaitu tadi belajar untuk tidak melakukan kesalahan yang sama, belajar dalam melihat sesuatu itu dari sudut pandang yang berbeda.
Tidak hanya dari satu sisi saja, tapi dari sudut pandang yang berbeda. Oke. Dan apa ya? Dan memang di sini kamu pernah dalam penyesalan ya, dalam penyesalan karena memahami pernah melakukan sebuah kesalahan. Tapi pelan-pelan kamu mulai mengerti bahwa kesalahan yang mungkin pernah kamu lakukan dulu itu adalah kesempatan untuk kamu belajar lagi, untuk menemukan kembali yang terbaik dalam kehidupan kamu. Ya tentunya bersyukur ya, karena Tuhan kasih kamu kesempatan untuk kembali memulai, untuk ketemu dengan orang yang tepat. Oke, dan saya lihat kamu tahu nih, kamu punya intuisi, kamu punya feeling untuk menentukan mana yang terbaik dalam kehidupan kamu. Oke, jadi ini adalah salah satu yang memang menjadi doa, menjadi harapan kamu untuk sesuatu hal yang lebih baik lagi dalam kehidupan kamu. Jadi jangan ragu ya untuk melepaskan apapun yang pernah nyakitin kamu. Kuatkan hati dan pikiran kamu untuk bisa memulai hubungan yang baru, tentunya dengan seseorang yang kamu yakini ini adalah yang terbaik untuk kamu. Oke, segini dulu readingannya. Semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu ya. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah atau mungkin dilema, atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit. Apapun situasinya, apapun kondisinya, semoga ini bisa memberikan pencerahan, kekuatan untuk kamu lebih bisa menghadapi apapun kenyataan yang ada, apapun ujiannya, apapun cobaannya. Oke, dan yakin semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua, pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.